pedulinya apa pengusaha sama bumi? Ayo kita save bumi kita, bodo amat, yang penting gue kaya. Ngapain gue jaga lingkungan? Gak ada hubungan sama bisnis gue. Jadi kita kasih solusi. Saya yakin teman-teman juga merasakan hal yang sama seperti yang saya hadapi sekarang. Depan-depan saya ini ada orang-orang yang sangat luar biasa, pintar sekali, calon profesor ya Bapak dosen Iman. amin, insyaallah. Masya Allah, Pak Doktor kan di Universitas Erlangga Surabaya. Mas Ijat, waduh, damping terus nih kayaknya, ngawal terus ya. Siap. Berbahaya beliau nih tadi. Ajudan beliau, saya. Teman-teman gini, pastikan nonton sampai habis. Kenapa? Karena ini betul-betul ada solusi buat teman-teman pengusaha yang mana banyak yang nggak disangka-sangka. Contoh, tadi menarik contoh kasusnya. Misalnya ada packaging handphone. Ya, ini pengusaha nih. Gara-gara dia coba untuk strateginya cara yang benar dalam cost efisiensi, dia mungkin tadinya segini ya misalnya. Betul. Tadi analoginya bagus yang ente bilang. Packagingnya misalnya segini, handphone sekarang. Diturunin. Otomatis yang berkurang adalah karbonnya. Apa sih, kertas. Betul. Karton itu, juga. plastiknya dan seterusnya. Nah ternyata banyak yang nggak disangka-sangka sama pengusaha. Taunya tuh nurunin HPP atau memperkecil produksi, itu taunya dari produknya aja. Tapi banyak yang nggak disangka-sangka. Oke, produk diturunin, dikecilin, artinya uangnya juga jadinya nggak begitu banyak keluar. Plus kemana-mana dampaknya ke bumi juga bisa ya? Exactly. Oh, ini pakar-pakar data riset ESG internasional hadir di sini loh. Masya Allah. Gimana ya? Kita bahas ya. Siap, Bang. Seru ya. Gimana caranya mengefisiensi yang benar. Penggunaan air juga yang nggak disangka-sangka juga bisa ya mempengaruhi cost ya. Bisa banget, Bang. Listrik, apalagi? Energi tadi kayak karbon tadi, kita mengurangi, kalau cost efisiensi itu bisa terkait dengan packaging tadi, dengan air yang digunakan, kemudian dengan listrik yang dipakai. Itu 3 hal yang utama yang mungkin bisa dipikirkan pengusaha untuk menurunkan cost-nya, sembari membuat bumi ini jadi lebih lama. Woi, tapi pedulinya apa pengusaha sama bumi? Ayo kita save bumi kita, bodo amat, yang penting gua kaya. Betul banget. Gitu kan, nggak ada urusan. Dan mending oke lah, ada yang pinter, pengusaha yang masih berpikir udah jauh ke depan ya, sustainability, kehidupan, bisnis dan seterusnya. Tapi yang nggak nyampe ke situ gimana Pak dosen? Betul. Ikan contohnya kan, ngapain gue jaga lingkungan? Nggak ada hubungan sama bisnis gue. Betul. Jadi teman-teman ESG juga ngerasa bahwa tone-nya ESG itu ketinggian ya Bang. Tadi tuh kayak nyari kalimat apa gitu. Nah, ketinggian campaign-campaignnya tuh. Campaign-campaignnya ketinggian. Sebenarnya kita bisa di-drive dari yang deket banget dengan para pengusaha cost efisiensi. Ya, itu. Kalau kita tanyain ulang gitu, apakah selama ini udah mikirin bagaimana menghemat penggunaan air untuk menekankan cost gitu. Kan belum banyak juga yang aware tentang itu. Padahal bisnisnya mungkin banyak terkait dengan air, penggunaan air. Oh, misal kita cuma data doang nih, pembukuan, laporan keuangannya dan seterusnya, cuma gara-gara HPP tadi, fokus di produk. Tapi nyatanya uang yang masuk sama uang yang keluar kok seimbang. Perasaan omsetnya udah gue tinggiin tuh. Betul. Pengambilan margin dan seterusnya. Tapi ada biaya-biaya yang mungkin dia cuci di di kitchen dan seterusnya itu adalah berlebihan. Betul. Tapi dia harus bayar air lebih gila lagi. Oh iya, OPEX yang dia tahu cuma sewa tempat, gaji karyawan, iya kan, dan seterusnya, expenses kan. Betul. Oh iya. Oke, lanjut lagi. Ini menarik nih. Iya, jadi kalau ngobrolin UMKM sama ESG itu ada satu case di Inggris pada saat itu, ada heat wave Bang. Jadi ada serangan hawa panas gitu seminggu, UMKM pada tutup semua di sana. Karena kan nggak bisa buka. Kenapa? Kan panas. Nggak ada orang mau keluar. Kan tutup resto-resto. Online? Ya, kan online mungkin jalan masih gitu ya. Tapi kan tentu demand-nya nggak sebanyak ketika orang harus ke kantor kemudian datang. Kan ada opsi orang masak di rumah juga gitu kan. Oke. Jadi kan otomatis turun. Nah dari situ salah satu memantik bahwa oh iya, aware terhadap lingkungan jadi penting ya. Karena dampak-dampak masa depan seperti itu bisa datang lebih cepat kalau kita nggak aware terhadap lingkungan gitu. Tapi problemnya, apa nunggu heat wave dulu kita sampai seperti itu kan nggak juga gitu kan. Nah yang jadi mislead di sini seringkali adalah bahasa-bahasa regulasi, bahasa-bahasa kebijakan, itu kan bahasa-bahasa formal ya Bang ya. Ya sebenarnya kita butuh banyak membantu UMKM untuk menyederhanakan bagaimana sih, intinya kan kalau UMKM ditunjukkan lakukan ini dong buat bisnismu lebih baik, tapi bagaimana itu juga bisa mendukung rencana-rencana negara. Misal sekarang kita Indonesia harus mencapai Sustainable Development Goals di tahun 2030. Ada menurunkan kemiskinan, ada penggunaan edukasi yang lebih baik dan lain-lain. Nah, dari situ kan seharusnya tidak
tidak selalu menyampaikan goals-nya dengan letterlux ya, dalam artian kata ini ya. Nah kayak contoh tadi itu menghemat yang tadi kemasan handphone. Ya itu kalau kita bayangkan nih, kalau kita reduksi aja size-nya 50%, dan itu dikirimnya pakai kontainer, sebenarnya sekali kirim bisa 2 kali lipat kan? Iya, Ya kan? Betul. Itu berapa emisi gas buangnya, berapa yang secara negara itu mendapatkan kemanfaatan ya, karena reduksinya semakin rendah, bisa digunakan untuk yang lain kan, seperti itu. Tapi dari sisi pebisnis itu sebenarnya efisiensi cost-nya. Nah, ketika narasi ini digabungkan, success story ini diceritakan, saya yakin juga pengusaha siapa sih yang nggak pengen untungnya lebih banyak. Jadi yang mereka pikirkan adalah packaging gimana caranya semenarik mungkin. Nggak, kalau kita ngomong sederhananya ya, packagingnya dibuat gede, dibuat mewah, wah, dibuat apapun itu gitu ya. Tapi sementara masuk kontainer aja 20 feet atau 40 feet, harusnya misalnya berapa ton ya? Anggaplah kita hitung pieces deh. Misalnya 1000 pieces masuk. Kalau dia dengan cara diperkecil, akhirnya jadi 2000 pieces misal. Betul. Akhirnya kan bolak-balik dari apa sih yang membludak cost-nya, bensinnya, polusinya, karton yang dia pakai, plastik dan seterusnya. Tapi gini Pak dosen Iman dan Mas Ijat, mereka kan emang sejauh itu mikirnya ya. Taunya kan mereka yang penting produk gua unik. Gara-gara narasi anak-anak marketing dan branding kan unique value proposition, unique selling proposition, harus unik dan seterusnya, harus beda. Ya kan, ada experience baru yang dia lakukan ketika beli produk ini dan macam-macam. Saya pun juga sebenarnya ngajarin itu. Iya kan? Tapi artinya itu kan bukan bertolak belakang sama apa yang dia harus pikirkan. Ya bodoh amat nih mau bumi kayak gimana, yang penting gue cuan. Iya, betul. Gimana cara edukasi ke mereka? Kalau dari sisi cara pandang ada dua ya. Ada kita mikirin short term, jangka pendek dan jangka panjang gitu ya. Ya memang kalau pebisnis biasanya kebanyakan mereka lebih gimana caranya fundamentalnya aman, bisnis bisa jalan kan. Iya, oke. Itu basic principles yang ya ngapain kita ngomongin keberlanjutan kalau bisnis kita nggak jalan kan gitu kan. Nah, memang ada fase di mana bisnis itu harus bertahan ya Bang. Ya, nah setelah itu maka seharusnya literasi yang dimiliki oleh perusahaan itu adalah bagaimana bisnis ini berkembang. Ya kan, setelah bertahan dan berkembang. Nah, pada saat fase berkembang inilah sebenarnya fase yang paling tepat untuk mengenalkan ESG ke perusahaan tersebut. Dengan cara apa? Biasanya kalau dikasih ESG langsung apa ya gitu? Iya, betul. Nah, butuh banyak pendekatan ya, dalam artian menyederhanakan bagaimana sekarang aturan yang paling banyak diimplementasikan tuh kalau Indonesia punya POJK, Peraturan OJK nomor 51. Ya, kemudian POJK itu banyak belajar dari GRI, Global Reporting Initiative ya. Namun sayangnya GRI itu hanya melihat bagaimana dampak eksternal dari perusahaan, eksternal terhadap lingkungan, eksternal terhadap sosial gitu ya, dan tata kelola. Nah, GRI itu belum bisa mengcapture bagaimana ketika kita aware dengan keadaan di luar itu mempengaruhi financial situations perusahaan. Nah, ada pendekatan yang menggunakan seperti itu namanya TCFD standar. Boleh agak sederhana dulu nggak bahasanya? Ini saya agak nggak nyampe ini takutnya nih. Setuju kan teman-teman? Kesian ngebul palanya nih. Maksudnya apa tuh Pak dosen? Jadi selama ini kita ngajak perusahaan itu mikirkan eksternal, tapi mereka belum paham bagaimana dampaknya terhadap perusahaan mereka sendiri. Paling gampang kan ini ngurangin cost saya nggak? Ini ningkatin penghasilan saya nggak? Kan seperti itu. Nah, aturan-aturan yang dibawa itu masih belum bisa merelasikan itu. Kenapa? Karena memang aturannya belum terkait. Nah, sekarang lagi digodok 2024 nanti akan keluar tuh satu peraturan yang bagaimana caranya kita bisa peduli lingkungan tapi kita bisa mengukur dampak terhadap perusahaan kita. Nah, itu aturan yang baru mau keluar itu. Jadi ngobrolin sustainability walaupun sudah lama ya reluctantnya karena tadi banyak pengusaha yang belum paham ini ngapain saya ngurusin ini mau nggak ada dampak sama perusahaan saya kan, seperti itu. Nah, ini literasinya sekarang sudah mulai berkembang. Nah, kita kembali ke UMKM nih. Nah, bagaimana sebenarnya fase untuk bisa mengenalkan ESG ke UMKM? Sebenarnya dengan bahasa mereka. Ya tadi, bagaimana caranya dengan menghemat air, cost jadi turun gitu ya. Menghemat listrik, manajemen listrik aja. Mengenalkan pendekatan bagaimana mengelola listrik dan energi, serta mengelola packaging tadi. Tapi cost-nya rendah, cost-nya turun. Otomatis cost turun kan profitnya naik gitu ya. Nah, tentu pendekatan-pendekatan seperti itu mereka akan aware gitu ya. Dan perlu juga kayaknya ngobrol ke teman-teman marketing bahwa
uniqueness itu nggak selalu dengan high cost ya. Ya, setuju. Uniqueness itu nggak selalu dengan merusak lingkungan gitu ya. Ya. Jadi isu karena itu di sebagian besar kampus top dunia isu-isu terkait dengan awareness terhadap keberlanjutan itu jadi mata kuliah wajib sekarang, Bang. Oh ya. Iya. Oh nice. Boleh nih. Ini menarik ya gini. Sebelum nanti kita bahas mengenai kan Anda kan punya data juga katanya ya. Betul. Data yang betul-betul data driven lah. Jadi artinya yang bisa dipakai untuk pengusaha, buat ngeriset, bisa dipakai buat mahasiswa, buat skripsi. Seperti itu kurang lebih kan. Nah, artinya itu kan mahal. Mungkin ada berapa triliun tuh mungkin datanya. Lengkap dan seterusnya macam-macam lah, pecahan-pecahannya, variabel dan seterusnya. Nanti kita bahas ya mengenai seberapa pentingnya pengusaha itu punya data. Even perusahaan IPO pun juga kadang datanya meleset tuh. Ya kan nggak mungkin dia nggak punya data analis dan seterusnya kan. Nah artinya sebelum kita bahas itu, saya mau sederhana lagi deh, bentar deh. Ini biar teman-teman juga fahamin dulu betul-betul. Kan Anda Pak dosen Iman ini kan pakar ESG di Indonesia mungkin bisa dibilang. Setuju nggak Mas Jad? Betul. Wah, Insyaallah. Amin. Coba tolak ukurnya apa? Indikasinya apa? Ini kan biiznillah ya karena Allah ya. Tolak ukurnya adalah kalau dokter buat pengujian ke penelitian dan seterusnya itu kan harus berapa minimal. Tapi beliau itu seperti apa? Bentar, saya mau profiling Anda dulu bentar Pak dosen. Gimana? Jadi luar biasa. Biasanya kan untuk jadi guru besar itu minimal kan ya 5-7 jurnal internasional. Oke. Pak Iman ini sudah selesai puluhan dan ada ratusan yang ongoing, Bang. Lah kok lewat dong dari biasanya target 5 tadi. Makanya saya nyebut beliau ini ya personal ya. Super profesor. Wow. Bentar. Masya Allah, tabarakallah. Iya, Masya Allah. Bentar, Pak dosen. Anda pengangguran atau gimana? Kok banyak waktu luang buat bikin penelitian dan seterusnya? Senang nongkrong, Bang. Nongkrongnya tapi bermanfaat ya. Banyak teman gitu aja. Banyak teman nongkrong. Saya sama juga kok sering nongkrong, banyak teman. Tapi sih gibah sih. Kalau Pak Iman nongkrongnya bahas riset, Bang. Oh gitu ya. Mungkin saya akan mikir 2 kali ketika diajak nongkrong sama Anda sih ya. Aing gue di sini. Kalau bahas riset nggak di sini, Bang. Di mana? Ya di Australia, di Amerika gitu, Bang. Jauh amat mainnya. Ya kerja sama teman-teman di sana. Nah karena itu mereka punya network, terus saya ada network juga, kita connect, bikin kolaborasi riset. Nah itu yang bikin lebih produktif. Jadi obrolannya jadi seru gitu. Tapi jangan dipikirin kuliah di luar negeri atau berteman dengan teman di luar negeri itu obrolannya sangat formal ya. Yang saya kritisi tentang pendidikan di Indonesia, kampus-kampus di Indonesia itu adalah kita nggak punya tempat kongko atau tempat ketemu yang nyaman gitu, yang kualitasnya bagus gitu ya. Ini bukan hanya 1-2 kampus ya, sebagian besar kampus seperti itu. Di beberapa tempat yang saya kunjungi di luar negeri, tempat-tempat kita ngobrolin ide penelitian tuh malah di kantin-kantin. Oh ya? Yoi. Bukan di perpus. Bukan. Saya penelitian pertama saya ingat publikasi internasional itu ide penelitiannya pada saat kami break sepak bola sama para profesor. Kita main bola bareng, kita naik gunung bareng, main basket bareng gitu sama teman-teman profesor. Di mana penelitian pengujiannya di mana? Bikinnya, ngerancangnya ya di mana? Di samping lahar. Tadi aneh naik gunung ngomongin penelitian. Ngonten bos. Naik gunung masa nggak ngonten, guys? Oh iya, selfie ya. Iya, bikin gua cara naik udah nyampe atas, taunya, iya kan? Taunya mungkin bekalnya ketinggalan di bawah, kan balik lagi. Seru tuh. Kayak saya cerita tuh. Iya. Kayak saya waktu ke Saudi kan topi jatuh aja kita kontenin. Betul. Ngapain Pak lagi capek-capek begitu belajar? Nggak belajar tuh Bang. Iya bukan belajar, siapa ya? Kita ngobrol, ngeriset. Kok dapat penelitian itu loh? Sama sih. Jadi nature-nya sebenarnya Abang ngobrol gini sama saya gitu ya. Saya ngobrol sama peneliti sama aja sih yang diobrolin. Cuman ketika karyanya dituangkan dalam hal yang berbeda. Oh, gitu jadi aja. otak bekerja sih. Iya, sesederhana itu sih sebenarnya. Oke lah kalau kita ngomong sederhana. ESG, banyak yang belum tahu. Kenapa harus kita melek sama ESG? Satu-satu kita bahas. Mungkin kalau kita ngobrol bertiga mungkin ya sedikit banyak mungkin ya, apalagi mungkin saya dari level-level Anda mungkin saya juga mungkin masih di bawah terkait ESG gitu ya. Tapi sedikit banyak insya Allah tahu. Tapi kan banyak teman-teman yang nggak aware tentang ini gitu ya. ESG, E-nya apa, S-nya apa, G-nya apa dan seterusnya gitu ya. Dan kenapa mereka harus ikut campaign ini? Karena ada yang bilang juga kan ini permainan elit global, ya kan, sosialis dan seterusnya. Jadi kemana-mana gitu loh. Kenapa gitu loh harus peduli sama
sama seperti ini. Dengan restoran-restoran juga kenapa harus ada label ESG-nya? Itu loh pertanyaannya. Sederhana dulu ya. Kita bahas dari bawah. Gimana Pak dosen? Oke, bismillah. Jadi kalau kita berperan sebagai kepala rumah tangga atau pebisnis itu tentu ada tanggung jawab yang melekat di kita ya Bang ya. Oke. Betul ya? Ya, kita nggak usah ngomongin dampaknya terhadap bumi ini bertahan berapa tahun lagi gitu kan. Nggak usah sejauh itu gitu. Tapi apakah proses yang kita lakukan selama ini tidak menyebabkan mudarat pada orang lain apa enggak? Itu kan. Oke. Ya. Sederhananya seperti itu. Setuju. Contoh, kita punya UMKM nih, ya. Kemudian berbisnis makanan nih, ya. Sisa minyak dikemanain gitu kan. Gampangnya kan gitu. Buang lah. Buang, ya. Buang itu Jelantah tuh. ya. Buang itu jadi penyebab masalah nggak ke depan. Kan literasi itu yang sebenarnya kita harus tanyain gitu kan ya. Oke. Kemudian kita bikin produk nih, jualan nih, kita pakai packaging. Packagingnya punya dampak nggak terhadap lingkungan? Ini kita baru bicara dari sisi lingkungan gitu ya. Oke. Nah, kalau kita tanya pada diri kita kan sebenarnya saya ngikutin kajian para asatidz itu juga ngomong kalau tanya hukum ke ustadz gitu. Iya. Ya, tapi kalau tanya praktis ya konfirmasi praktisi. Kalau praktisi bingung ya tanya ustadz lagi hukumnya boleh apa enggak kan kayak gitu kan. Oke. Nah, dari situ problemnya adalah ketika transaksi kita halal gitu ya. Tapi apakah kita mengimplementasikannya itu juga sesuai dengan aturan atau tidak gitu. Aturan agama apa enggak. Kita berdolim enggak terhadap lingkungan. Zolim enggak terhadap orang lain gitu. Kita merugikan enggak orang lain. Yang dirugikan kan bukan hanya transaksi. Oh kita akad, saya kehilangan duit sekian, saya rugikan enggak kayak gitu juga Bang. Enggak sesederhana duit itu aja gitu kan. Tapi apakah sampah yang kita buang, apakah sampah yang disebabkan oleh klien kita itu juga bisa berdampak buruk enggak terhadap bumi ini dan lain-lain. Nah itu kan sebenarnya bagian dari tanggung jawab kita sebagai pengusaha. Oke. Betul. Nah dari situ sebenarnya kalau di drive dari rasa kita bertanggung jawab, jadi responsible business ya, jadi bisnis yang bertanggung jawab. Seharusnya sih menurut saya semua pengusaha mikir ke sana ya Bang. Oke. Tapi gini Pak dosen, ini kan hal yang mubah ya yang tadi kita bahas kan. Maksudnya kan bisnis, ya udah ada minyak, ada waste, ya buang dan seterusnya. Dalam itunya dulu ya. Saya nggak lagi bahas mengenai zolim terhadap orang dan seterusnya itu oke lah. Ya, mungkin itu nanti bisa dibumbuin atau enggak ada ranah ustadz yang di situ. Tapi artinya kan ini kan berhenti di situ kan sebenarnya aman-aman aja nggak sih? Udah coba tanya ke ustadz. Hal-hal yang memang sifatnya waste, sampah udah nggak kepake, apapun itu bentuknya deh, mau gunting packaging, mau packing buat kirim ke marketplace dan seterusnya kan itu kan sampah berkeliaran tuh di rumah kita tuh. Betul. Di lantai itu, ya kan mau ngebungkus buat inilah, buat apalah, ya macam-macam lah, solasi lah, apa segala macamnya. Iya. Sebenarnya tuh sampai di situ pun ini sebenarnya masih aman kan? Aman dalam tataran apa? Hal yang mubah dalam berbisnis. Oh, bisnisnya iya gitu. Oke. Tapi ini saya sudah coba bertanya ke beberapa asatidz gitu ya. Memang beliau membatasi pada hukum gitu ya. Oke. Nah, saya belum bertemu karena mungkin kekurangan saya dan untuk mencari informasi lebih jauh gitu kan. Tapi kita sudah lihat dampaknya kan, Bang. Ya. Oh, apa yang dari mana? Plastik misalnya? Iya, contohnya plastik. Banyak sekali teman-teman yang mengkampanyekan ini kan, bebas plastik gitu ya. Nah, ya memang kita sampai sekarang masih struggle bagaimana mencari solusi dari bebas plastik tadi gitu kan. Walaupun kalau ada cost-nya lebih tinggi, itu kan jadi dilematis juga gitu kan. Malah bukan menyelesaikan masalah, malah nambah masalah kan. Iya, malah bisnisnya nggak jalan kan gitu kan. Nah, ya memang itu yang kita sedang hadapi sekarang gitu. Tapi bukan berarti kan kita ya udahlah, jalan aja, mikir bisnis aja, bikin profit aja, kan nggak kayak gitu juga gitu. Nah, awareness itu sebenarnya yang pengen kita bangun. Saya yakin semakin banyak, saya yakin semua ketika menghadapi kondisi tertantang akan ada inovasi-inovasi tadi. Tapi kalau awareness tadi aja nggak tumbuh Bang, gimana kita bisa pushing untuk cari mendorong untuk bisa cari inovasi penyelesaian ini gitu. Ya itu poinnya sih ya. Nah cuma kalau dikasih ke mereka biasanya banyak nolak, makanya harus dibahas mengenai dari sisi cost efisiensinya misal. Betul Bang. Ya kan akhirnya jadi kemana-mana. Oke. Lalu kalau untuk negara sendiri, seperti apa bentuk support kepada pengusaha? Contoh, mungkin gara-gara si perusahaan tersebut dia harus keluar cost lebih tinggi lagi untuk menekan plastik, sisa-sisa minyak dan seterusnya. Nah, apakah peran negara juga terlibat dalam hal ini? Contoh misalnya, saya punya perusahaan, saya punya pabrik, ada limbah dong. Nah, limbahnya ini kan
kalau mau dihabisi, nggak tahu lah gimana pun caranya, mungkin harus ada kapital di situ buat beli alat, buat beli ini. Belum lagi itu kan ada pajaknya lagi tuh. Betul. Nah, gimana nih? Apakah jangan-jangan pengusaha-pengusaha kita berhusnuzon sama mereka? Gue mau lah neken sampah ini itu, gue mau. Cuma kan cost gue jadi akan lebih tinggi ketika gue harus naikin alat dan seterusnya. Nah, gimana? Belum dipajakin. Nah, kayak gitu-gitu gimana tuh, Pak? Iya, bernegara kan juga mendesain ya sebenarnya, Pak. Merekayasa lah bagaimana caranya kita mengelola itu semua. Ya. Nah, tidak harus memang dengan menyelesaikan masalah mengganti plastik. Itu contoh plastik ya kita ya. Itu juga problem gitu kan. Tapi menarik juga ini. Kita kan lagi bangun ibu kota baru nih, Bang. Oh, IKN. Gitu ya. Ini izin Pak Jokowi. Wah, ini seru nih bahas IKN nih. Kenapa Anda mau kritisi Sulawesi? Udah izin duluan ya. Udah izin ya. Saya bayangin Bang, seru banget ya kayaknya ketika kita merencanakan kota gitu ya. Wah, oke. Ya, itu bukan hanya merencanakan industri apa yang dikembangkan di situ. Oh jelas, pemerintah kita pasti lebih tahu lah. Ya, tapi juga merencanakan bagaimana kita mengelola sampah atau residu dari bisnis-bisnis itu ya. Kan bisnis nggak bisa kita halangi untuk berproduksi gitu kan. Kita juga nggak jalan ekonomi gitu ya. Tapi sudah pernah dihitung atau pernah direncanakan kah seberapa banyak perusahaan, misal kita butuh berapa perusahaan pengolah sampah sih untuk di kota Jakarta? Apa cuman ini hanya kewajiban negara saja menyediakan truk-truk untuk mengambil sampah tadi? Kan seru juga. Kalau pemerintah misal kota Jakarta nih ya menyampaikan kita butuh 100 perusahaan pengelola sampah. Kami kasih insentif kalau Anda mau mendirikan perusahaan sampah di sini. Emang nggak kepikir tuh? Saya nggak tahu. Coba didengerin aja di ini. Biasanya urusan kementerian apa biasanya? Pemberdayaan lingkungan, maritim. Iya, kalau terkait dengan biasanya. itu koordinasi ya Bang ya, nggak bisa rely on pada satu industri saja. Oke, sebutlah, name it lah. Apa biasanya yang kalau ngomongin presiden berarti kan kita ngomongin para jajarannya dulu deh ya. Yang concern dalam hal ini siapa? Kementerian apa? Kalau sampahnya kan Kementerian Lingkungan Hidup ya. Betul. Ya, Kementerian Lingkungan Hidup kalau sampahnya. Tapi kan penyelesaiannya nggak harus di Kementerian Lingkungan Hidup, bisa jadi di Kementerian BUMN. Iya kan, industrinya ya, Nen ya. Iya, perindustrian juga, Menko juga gitu ya. Oke. Nah, state, kota ini butuh berapa perusahaan pengolah sampah sih? Nah, dari situ nanti akan muncul industri baru kan, Bang. Ya. Iya. Sampah tadi, terus juga butuh berapa banyak sih perusahaan yang bisa menghemat air. Kita kenal di Indonesia ada PDAM ya yang Tapi kita banyak dengar cerita tentang kualitas dan lain-lain gitu ya. Tapi saya nggak pernah dengar tuh tentang sebenarnya efisiensinya penggunaan air, terus bagaimana industri bisa mensupport untuk mengefisiensikan penggunaan air, itu kan nggak ada. Kalau semua itu direncanakan dalam membangun kota kan jadi seru Bang. Ya. Atau dianalisa nih sekarang saya tinggal di Surabaya gitu ya. Surabaya industrinya berapa banyak sampahnya ya. Selama ini sampah dikumpulkan dibuang ke TPA gitu. Ya dikelola juga gitu kan ya. Tapi kita tahu juga bahwa banyak sekali sampah yang nggak dikelola, yang itu butuh jutaan tahun di ini. Ketika sampah itu sekarang kan susah kita minta orang-orang ya yang literasinya juga belum kita kita intervensi gitu ya, kita terus minta mereka sadar mereka harus memilah sampah, kan juga susah Bang. Susah. Ya kan. Nah, tapi kalau ada perusahaan kan biar mereka yang mikir gimana caranya mereka bisa mendapat. Nah, jadi kita menstimulasi itu banyak pekerjaan baru yang bisa di ini Bang, dihasilkan dari situ. Oke. Nah, gini, tadi kan Anda berbicara mengenai mungkin ada state atau mungkin saran dan seterusnya ya. Kenapa nggak coba langsung dibilang atau dicari perusahaan-perusahaan yang bisa mengelola sampah dan seterusnya? Nah, dan Anda kan juga Pak dosen punya data, dekat sekali dengan data, bersahabat dengan data. Nah, kalau gitu coba kita cek aja datanya. Nah, mungkin Mas Ijat bisa mewakili. Coba kira-kira dengan statement seperti yang tadi diucapkan, berarti kan jangan-jangan udah ngecek data bahwa sedikit banyak ada perusahaan-perusahaan yang mungkin justru bukan malah untuk menekan bentuk unit usahanya ya, menekan sampah, tapi malah menghasilkan sampah. Atau mungkin limbah dan seterusnya. Nah, coba kita main data aja sekalian. Atau jangan-jangan misalnya kita diskusi ya, jangan-jangan ada. Nah, tapi kalau ada juga pasti kan Anda punya datanya ya, dan Anda berani seperti itu ucapkan, berarti kan artinya kan datanya jangan nggak ada kan gitu ya. Nah, coba kita kupas aja deh mengenai data. Jadi kalau kita berangkat dari gimana cara kita ngambil datanya dulu ya Bang.
data yang kami kumpulkan itu adalah data yang publicly available. Oke. Jadi ini open for public, kita bisa download sendiri sebetulnya. Cuman datanya itu nggak structured. Iya gini, Mas Ijat. Artinya gini. Tadi kan Pak dosen bilang bahwa coba dong, seru juga nih kalau tiba-tiba dikatakan bahwa dari pemerintah kita, ayo dong, coba dong nih, kami butuh 100 perusahaan yang memang perusahaan ini fokus di bidang penanganan sampah. Betul. Artinya dengan state seperti itu, jangan-jangan udah ngecek datanya karena Anda dekat sama data, memang nggak ada datanya perusahaan yang bisa menekan sampah gitu loh. Nah, tapi saya butuh datanya. Bener nggak kira-kira betul-betul nggak ada perusahaan yang fokus untuk mengurai sampah dan seterusnya? Itu tuh. Nah, itu menarik karena beberapa di antara listed companies itu memang biasanya urusan-urusan seperti itu kan dikerjainnya di vendor ya. Oke. Jadi ada vendornya masing-masing. Nah, kalau itu di-disclose di laporan mereka yang kemudian kita kumpulkan datanya, kita tahu. Tapi kalau nggak di-disclose kan kita nggak tahu, Bang. Nah, ini berarti kan selain datanya ada tapi unstructured, beberapa juga datanya juga belum lengkap. Nah, itu perannya Pak Iman kebantuin perusahaan-perusahaan itu biar datanya itu bisa lebih lengkap terkait ESG-nya. Sehingga kalau datanya lebih lengkap, kan data yang sama ini bisa kita kirim ke pembuat kebijakan ya. Kita bikin policy brief, kita menasihati pemerintah gitu ya istilahnya ya. Dengan cara yang instan lewat riset-riset yang kita kumpulkan dari data itu. Yang ada kayak gini, yang nggak ada kayak gini. Yang nggak ada bisa kita usulkan untuk riset lanjutan. Yang sudah ada bisa langsung kita rekomendasikan. Kalau perusahaannya ada, Bang, gitu. Tapi apakah cukup untuk mengelola sampah yang sebanyak ini kan itu kan? Nah itu. Keukur bahwa jangan-jangan ada datanya. Tapi mungkin kelihatannya dari ini ya, dari data bukan data yang disignifikan untuk dikolek, tapi data dari berita ya tentang sampah tertimbun begitu-begitu ya. Ketahuan berarti nggak ada yang ngurusin ya. Iya, jadi kalau inisiatif pemerintah udah banyak, Bang, gitu ya. Tapi maksudnya obrolan di sini itu kan juga untuk raising awareness ya, untuk meningkatkan kepedulian gitu ya, bahwa pemerintah sekarang ngasih insentif beli kendaraan listrik ya. Mungkin dengar ya, Bang, ya. Tahu. Sekian potongan dikasih bantuan sekian gitu ya. Nah, tapi tadi saya belum dengar nih, mungkin saya juga yang keterbatasan pengetahuannya terkait dengan tadi bagaimana kalau kita sudah tahu bahwa sulit nih untuk mengajak UMKM gitu ya untuk aware tentang keberlanjutan gitu ya. Nah, berarti kan kita butuh alternatif solusi kan, Bang? Ya itu? Ya, yang tadi yang ya kita cari bagaimana agar sampah-sampah ini tidak terkelola dengan baik gitu. Kita bikin suatu model yang bagaimana kita bisa mengelola ini secara terstruktur gitu. Dari kebijakan kementerian tadi. Ya kalau pemerintah bisa memberi insentif untuk perusahaan yang menjual mobil listrik, kenapa pemerintah itu isu itu kan belum tergaung, belum ini banget ya, belum banyak terdengar ya. Ya udah, kalau gitu saran saya mendingan kalau Anda punya data, ya coba kerjasama aja sama kementerian terkait. Terus dibuka. Kan tadi kan kendalanya kan Mas Ijat bilang bahwa kita nggak dapat akses. Tadi ya, yang saya dengar salah satunya kita lumayan lengkap, tapi kan nggak selengkap itu juga gitu. Betul. Artinya ada yang tetap kita nggak tahu juga. Ya kan? Betul, ada akses-akses yang ditutup. Betul. Dalam arti apapun itu ya, maksudnya mungkin ditutup dalam artian nggak sebebas itu terpublikatif dan seterusnya. Coba dibuka aksesnya sehingga akhirnya pencarian data bisa tercapai. Jadi lebih kaya data masuk. Teman-teman dari pemilik data ini atau mungkin yang concern para data berhasil ngambil. Akhirnya baru ketahuan nih. Ini loh. Tadi kan apa Mas Ijat bilang? Kenapa tertutup datanya? Nggak bisa semuanya? Ada beberapa yang nggak lapor apa segala macam? Bukan? Emang secara regulasi nggak semua data itu publicly available kan? Wajib dilaporkan. Nggak semua wajib dilaporkan gitu. Kenapa? Karena nggak semua perusahaan juga TBK atau IPO. Ya, ada regulasi yang mewajibkan, pun juga perusahaan yang TBK itu juga mereka ada poin-poin yang mereka voluntary, boleh secara sukarela melaporkan, boleh tidak. Nah, Tapi saya jadi penasaran nih, kira-kira di negeri ini ada berapa perusahaan ya yang memang sekiranya secara data dia bisa malah justru menyumbang sampah terbesar di Indonesia. Berapa persen sampah di Indonesia? Wah, itu kita harus konfirmasi lagi ya Bang ya. Tapi kalau misalnya kita
bicara yang agregat aja ya, yang agregat itu ntar bisa dicari di internet banyak datanya. Itu kira-kira penghasil emisi lah ya, bukan sampah ya, lebih umum emisi lagi. Boleh. Emisi 70% itu memang majoritinya adalah dari industri, Bang. Gitu. Oh ya. Jadi 70% emisi di dunia bahkan ini ya. Oh, dunia ya? Dunia. Oke. Gitu. Tapi ya berarti Indonesia ya kurang lebih sama lah ya. Harusnya. Itu kira-kira dari industri majoritinya. Industri. Betul. Makanya apa jenis Pak Iman kepingin bantu lewat ESG ini kan yang ditargetkan memang industri ya, Bang. Kalau industrinya bisa kita bantu supaya lebih ESG, kan 70% masalah emisi ini bisa langsung berkurang. Jadi nyerangnya itu kita langsung ke sumber masalah ya, Bang. Oh, wow. Jadi ini bukan berarti perusahaan ini, Bang ya. Mereka punya niat untuk tidak peduli tentang itu ya. Tapi kan kalau saya lihat dari kualitas pelaporan perusahaan di Indonesia dibandingkan perusahaan top di dunia, itu gapnya masih tinggi, Bang. Oke. Ya, nah itu yang sebenarnya kita pengen masuk, kita pengen jadi partner mereka lah untuk berdiskusi. Ini loh, peersmu di industri yang sama di luar negeri udah kayak gini nih mereka inisiatifnya gitu ya. Nah, kemudian dikaitkan dengan lokal konteks di kita di Indonesia gitu. Local wisdomnya apa, problemnya apa. Salah satu problem terbesar kita kan ada kemiskinan juga gitu ya. Pertanyaannya nih paling gampang, berapa banyak sih perusahaan TBK di Indonesia yang mensupport pemerintah untuk menekan angka kemiskinan. Dan datanya? Itu yang kita coba masuk agar pemerintah juga support untuk menyediakan data terkait hal tersebut. Nah, kita contohnya nih, sekarang ada kawan-kawan dari salah satu lembaga pemerintah yang telepon, Mas Iman tolong dihitungin dong kontribusi perusahaan IPO di Indonesia terhadap Sustainable Development Goals, pencapaian keberlanjutan negara di 2030 gitu. Oke. Nah itu mereka juga nggak punya data gitu kan. Nah otomatis kita perlu. Mereka nggak punya data, Pak dosen? Iya. Karena mereka punya tim data. Iya, walau mungkin fokusnya belum ke sana juga gitu kan. Ini kan lagi raising isunya lagi tinggi ya. Jadi saya melihat triple helix kita yang memang harus dikuatin ya, Bang ya. Bagaimana caranya akademik bisa mensupport bisnis dan pemerintah, bisnis mensupport akademik dan pemerintah mensupport akademik dan bisnis. Itu kan itu di pengalaman saya waktu kuliah di beberapa negara, mereka kuat sekali untuk hal tersebut gitu. Tapi begitu saya pulang lihat textbook buku, saya ngajar akuntansi, Bang. Iya, buku akuntansi itu contoh-contohnya perusahaan asing, Bang. Ya. Itu bukti bahwa akademisi kita nggak dekat dengan industri kan. Oke. Itu kan salah satu buktinya kalau mereka pakai contoh perusahaan-perusahaan. Misal nih buku akuntansi, contoh pencatatan akuntansinya kasih solusi nih. Itu kan sinyal tuh. Mau dicek dulu, mau. Sekalian bantu kita IPO juga boleh. Oke. Itu kan sinyal deh, Bang ya. Nah, itu yang jadi salah satu problem. Begitu, Bang. Oh, ya. Masya Allah. Memang kalau kita ngomongin tadi ya industri yang penyumbang emisi dan seterusnya itu ngeri sih ya. Maksudnya juga sebenarnya heran nggak heran sih. Ada kewajaran juga di sini ya. Karena memang industri kita kan ya loss aja udah dan seterusnya. Tapi gitu emang mau nggak mau ya mereka kesulitan juga kan, Bang. Makanya kita harus hadir sebagai mitra mereka buat bantuin gitu. Kadang-kadang niatnya mereka emang sebenarnya mungkin udah husnudonnya itu udah kepingin bagus gitu ya. Ya. Tapi kan terbatas inisiatifnya. Ini gua harus ngapain lagi nih gitu kan. Iya. Lah database yang tadi dihimpun sama teman-teman dari UNER, di lead sama Pak Iman ini, itu bisa menyediakan insight itu, Bang. Gitu. Jadi gokil. Contohnya kayak kemarin kita bantu salah satu TBK di Indonesia ya. Mereka fokus di telekomunikasi gitu ya. Apa tuh kalau boleh tahu? Yang warna mana? Merah, kuning. Kita mungkin bilangnya salah satu yang terbesar gitu aja ya. Yang soalnya belum iklan dikasih solusi kan? Belum. Ntar coba kita telepon ya, Bang. Boleh saya tebak nggak? Yang di daerah Jakarta Pusat. Jangan bang. Nggak aman, Bang. Dekat BI nggak? Karena kita nggak boleh disclose kan, Bang. Itu kan rahasia klien ya. Kita ada NDA lah. Oke lah, kalau gitu kita tutup mulut ya. Lah tapi dari kemudian kita bantu bikin ngumpulin data insight-nya itu, ternyata industri telekomunikasi di seluruh dunia itu mereka buat nge-address masalah ESG-nya itu begini. Itu kita datanya ada. Akhirnya dari situ mereka belajar, Bang. Nah, berarti kalau kayak gitu kenapa kita nggak dari dulu kayak gitu?
kebermanfaatan dia untuk jangka panjang perusahaannya, sustainability. Exactly. Dan kalau misalnya mereka bisa lebih bagus ya ESG-nya di perusahaan mereka, investor sekarang itu kan lebih happy untuk invest ke situ. Apa goalsnya mereka? Apa mindsetnya? Apa? Kenapa harus pasti investment, Bang? Kalau listed companies kan mereka kepengen punya ini ya, reputasi yang baik ya. Salah satu reputasi bentuknya adalah ESG. Nah, ini saya punya data menarik nih. Jadi total aset under management dunia itu duit di dunia itu kurang lebih ada 100 triliun US dollar, Bang. 30% dari aset 100 triliun US dollar itu adalah aset yang sudah ratednya itu ESG aset. Dan itu terus berkembang, nanti jadi 50 triliun US dollar. Artinya kan ke depan ini semua investor, duit itu larinya ke ESG semua. Kalau industri kita itu terlambat buat belajar tentang ESG, gak dapet investment, gak bisa berkembang. Itu kan yang kita khawatirkan kan. Nah, jadinya kita dorong sebisa mungkin semuanya buat belajar tentang ESG, biar kalau mau ekspansi, mau tumbuh, investor itu udah nggak tanya-tanya lagi tentang gimana environment lo, gimana social konteks lo, gimana governance lo, karena udah pada jago nih tentang ESG-nya, dibantuin sama UNER. Harapannya begitu, Bang. Karena kan ESG ini sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, Bang ya, ini kan nggak jauh-jauh ya sama yang namanya maqasid syariah ya. Kan kita gimana caranya bisa habluminal nasnya lebih bagus, social impact-nya ya. Terus habluminal alamnya juga bisa bagus, nggak zolim ke lingkungan. Jihad aja kita nggak boleh nebang pohon kan. Apalagi kita nggak jihad, ini cuman melakukan aktivitas bisnis yang kata antum mubah tadi kan. Nah, apalagi itu kan. Jadi nggak cuman halal doang, tapi juga harapannya bisa toyib ya Pak Iwan ya. Insyaallah. Itu yang kita bantu. Jadi dengan teman-teman itu menerapkan ESG, harapannya mereka nggak sekedar halal, tapi juga bisa lebih tohib. Nah, dengan itu kan maqasid syariahnya nanti bisa lebih berjalan. Gitu. Ini kita cek lagi nih tentang ESG nih. Ini menarik nih ya. Thank you Mas Ijat. Gini, ESG ini kita berangkat dari stigma. Stigma ESG ini kenapa sekalinya melekat banget sama global, dunia, ya. Terserah deh mau tuh bilangnya ke elit global dan seterusnya. Sehingga ada beberapa mau dilabelkan ke personal atau ke korporasi. Jika ingin mendapatkan label ESG harus ikutan aturan main. Sampai di situ saya setuju. Fine, it's fine gitu. Akhirnya ya udah ini untuk menjadi bumi ini lebih baik, sustainability, hidup lebih panjang dan seterusnya. Ikhtiarnya begitu. Cuma ada juga yang bilang stigma tentang ESG. Dari yang mulai pertama-tama kita kupas deh. Dari E-nya dulu. Environment misalnya. Fokusnya di mana? Misalnya mau restoran yang pakai label ESG yang fokus pada environment-nya, atau mungkin personal, dia ngambil karir, berbisnis, personal brand dan seterusnya gitu ya. Itu biasanya di huruf E itu fokusnya di mana? Satu-satu kita bahas. E itu ada sekitar 3 atau 4 ya Bang ya. 3 terhadap pertama air tadi. Kemudian listrik atau energi, kemudian tanah, kemudian udara, ada udara juga. Sepakat ya di sini ya. Berarti kalau environment berarti kita udah tahu lah di sini yang tadi kita obrolkan memang di ranah yang itu. Betul. Impact-nya ke sana. Impact-nya ke sana. Ya kan, pengelolaan air, pengelolaan udara, ya kan, apalagi tanah, terus energi. Nah, label itu yang rata-rata di mana yang difokuskan ya? Perusahaan fast food misalnya? Ini jadi menarik nih Bang. Karena orang yang nggak paham ESG, semua dijawab Bang. Semua diurusin gitu Bang ya. Betul, setuju. Padahal sekarang kita harus menganalisa sesuatu berdasarkan resiko gitu Bang ya. Kalau misal terkait dengan fast food company tadi ya. Nah, yang paling banyak mungkin terkait dengan kalau misal kita jual daging gitu kan, ada emisi gas buang juga kan Bang. Pasti. Udah. Pasti. Ya itu. Nah, itu hal yang sebenarnya bagaimana mereka bisa punya inisiatif untuk menurunkan itu. Kalau menjadikan zero kan nggak mungkin Bang ya dalam waktu sekarang. Nah, inisiatif-inisiatif itulah yang kita sekarang sedang berlomba-lomba untuk mencari solusinya gitu loh Bang. Menurunkan punya inisiatif agar menurunkan sampah baik dari emisi, mengefisiensikan penggunaan listrik maupun penggunaan air. Nah, itu sebenarnya tujuan kenapa campaign environment itu digaungkan. Nah, agar itu tercapai, maka perlu insentif-insentif kan. Nah itu yang sekarang sebenarnya masih jadi PR kita semua. Kalau ngomongin standar Bang, tadi yang Abang bilang, itu banyak banget Bang standarnya.
Di dunia itu lebih dari 5 kali Bang standarnya Bang. Itu. Mana yang diikutin kan tanyanya gitu Bang. Dan yang berhak memberikan label siapa? Gua labelin lo di environment, lo udah good, lo udah lolos, tervalidasi, siapa? Ya ada perusahaan-perusahaan yang mengklaim mereka bisa melabeli itu gitu. Contoh misalnya survei, itu kan biasanya ada Nielsen dan seterusnya. Iya, ada Sustainalytics, ada MSCI. Nah, itu mereka juga lembaga-lembaga yang memberikan label itu. Oke, pertanyaannya, restoran fast food di sini ada yang udah kena label yang baik gitu, positif, tervalidasi dengan environment? Sekarang penetrasinya itu masih di top companies Bang, di company-company gede ya. Apakah dia sudah melakukan itu? Kan ada yang bilang katanya ayamnya ayam begini, minyaknya minyak begitu, tapi dia tetap dapat label environment. Ya, itu walau alam ya tentang bagaimana inisiatifnya. Tapi yang depannya M. Ya, saya emang suka gitu main pinggir-pinggir. Itu kan dapat pinggir jurang. Iya, itu kan dapat kan. Label katanya dia harus peduli dengan environment dan seterusnya. Tapi pertanyaannya, apakah sudah melakukan itu? Kan Anda pegang data. Iya, tentu kita harus ngelihat materiality-nya juga ya, bahasanya gimana ya biar lebih. Kalau memang kita sudah ngikut seberapa banyak dampak yang diturunkan dari itu kan, itu kan harus di-disclose juga gitu kan. Betul. Nah itu yang kadang-kadang kita nggak dapat informasinya Bang gitu. Jadi punya inisiatif ya which is itu good juga ya, bagus juga inisiatif itu kan, daripada nggak ada inisiatif, lebih baik inisiatifnya ada terkait dengan lingkungan. Nah yang jadi hal pokok ketika kita ngobrolin UMKM, ini kembali ke UMKM ya. Nah itu sebenarnya bagaimana mereka bisa bisa mengenal tentang sampah apa atau problem apa terkait lingkungan yang dekat dengan industrinya. Betul. Biar efisien mereka melakukannya. Gitu. Oke, dia harus tahu dulu ya. Ini jadi nggak tiba-tiba langsung buka restonya dan seterusnya. Akhirnya dia harus benar-benar peduli dan akan hal itu. Iya. Oke, itu kelar tuh environment. Untuk masalah yang S-nya, sosial. Ada 2. Satu lagi? Yang sosial itu ada 2. Oh oke. Turunannya? Iya, turunannya. Yang pertama internal, jadi employee sama stakeholder internal ya. Terus yang kedua eksternal, sosial di luar, community. Kan ada juga yang alergi dengan kata sosial. Kalau memang berlabelkan ESG, tapi dia harus betul-betul peduli akan sosial dan seterusnya. Boleh saya main pinggir jurang izin? Iya, boleh ya. Saya pakai parasut. Pintu keluar di situ ya Bang. Bercanda. Iya. Mau keluar sekarang silakan. Serem soalnya. Kan label-label ini kan kalau lu mau ikutan sama kita, lu dapat label ESG terutama concern pada sosial, ya lu juga harus menjadi bagian dong dari ini. Contoh, nggak ada dong beda-bedain laki-laki sama perempuan. Perempuan itu harusnya setara dengan laki-laki. Enak juga yang jadi laki-laki ya kalau kata perempuan. Atau yang jadi laki-laki, emang ada ya gender perempuan nih. Kita semua sama. Ya kan? Saya nggak bilang bendera warna-warni ya dan pelangi. Tapi artinya mereka-mereka itu kan juga melekat dengan S-nya. Nah artinya dengan teman-teman yang menyuarakan campaign ESG, sehingga mereka ada sebagian ada yang tahu mengenai ESG atau yang ignore tentang ESG, gara-gara apakah edukasinya belum sampai terkait S-nya ini, sosialnya ini selalu diidentikan dengan, ya mohon maaf saya harus katakan, kita klarifikasi bareng-bareng di sini, LGBT, sosialis, feminis dan seterusnya. Terus kalau mau dilabelin kita harus ikutan aturan main kan. Masa tiba-tiba langsung birunya kasih solusi jadi pelangi gara-gara untuk mengharap label ESG yang untuk memenuhi sosialnya. Itu gimana Pak dosen? Iya, itu kan bergantung siapa yang speak up ya Bang ya. Wow, siapa bandar dan endorse-nya? Enggak, maksudnya gini. Kalau kita sebagai peneliti kan boleh juga Indonesia punya identitas. Oke. Ya, saya ngobrol sama peneliti di Australia, teman saya, beliau ini pemerhati juga ESG gitu ya, risetnya bareng dengan saya. Kita itu pengen ngebikin, ini lagi proses kita, gimana caranya ESG standar parameter yang ada di Indonesia itu local wisdomnya dapat. Nah ini setuju yang ini. Kirain harus ngikut globalis. Nggak juga dong. Kan isunya mereka beda juga. Gitu. Ya problemnya harmonizing, jadi membuat satu standar itu nggak bisa Bang, karakteristiknya beda-beda. Ya, problemnya kalau dibuat standar jadi nggak unik. Karena kan digeneralisasi Bang semuanya. Padahal kan tiap daerah punya unique problem sendiri-sendiri. Nah, karena itu sebenarnya international guideline itu cuma jadi panduan aja Bang.
Oh ya. Harusnya dikembangin dong di masing-masing negara, kan bergantung juga negaranya ngembangin apa enggak gitu kan. Oke. Nah, itu yang kami usung bahwa problem kemiskinan di Indonesia dan di let's say Thailand beda mungkin gitu ya. Atau mungkin dengan negara di Eropa beda gitu kan. Nah, bagaimana poin kemiskinan ini jadi hal penting ketika kita ngomongin ESG gitu kan. External impact dari perusahaan gitu kan ya. Nah, problem terkait dengan air mungkin beda di Indonesia dengan di negara-negara yang kesulitan air gitu ya, Singapura itu mungkin berbeda kan problemnya. Terus bagaimana perusahaan tadi support seperti itu. Nah, terkait dengan sosial nih, tadi kan ngobrolinnya sosial gitu kan. Kita punya karakteristik sendiri sebagai bangsa kan. Iya kan? Nah, kita negara Muslim gitu. Ya, majority kita negara negara Muslim terbesar di dunia kan. Ya, konstitusinya kita juga ada gitu kan. Nah, kalau kita ngomong-ngomongin fair ya terkait bagaimana value ESG itu dibangun ya harusnya sesuai dengan konteks negara kita kan, Bang. Nah, kalau ini setuju. Dan itu udah dilakukan sama Pak Iman. Kemarin kita diminta oleh lembaga dunia gitu ya untuk bisa bantu Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang lagi rame nih. Nah, untuk bikin yang namanya ESG ngebantu bikin rame gitu. Jadi beliau ya. Dalangnya beliau harus jelas. Harus diklarifikasi. Saya klarifikasi. Narasinya berbahaya ya. Narasinya berbahaya. Saya klarifikasi, Bang. Jadi kita kasih solusi ke mereka bikin yang namanya ESG scorecard atau ESG framework yang khas Indonesia, Bang. Wow, Masya Allah. Dan ini yang kemarin dipresentasiin sama Bu Menteri Sri Mulyani waktu di G20. Itu adalah hasil kerjaan dari teman-teman di UNER. Bang. Jadi kita udah kasih nasihat ke pemerintah ya, Bang ya. Udah kasih brief policy-nya Pak Iman yang jadi konsultannya waktu itu. Wah, ini penting nih. Soalnya apalagi kan Anda juga megang data ya, Pak ya. Ya kan data terus deket banget dengan campaign ESG dan seterusnya. Bisa nggak kasih saya solusi ke teman-teman juga, yaitu terkait apakah harus yang kita jalankan ini berdasarkan apa yang diarahkan sama bapak-bapak di sini. Contoh, misalnya lewat sosial media yang mungkin Anda punya, ya kan? Atau mungkin gimana cara penerapan data untuk diimplementasikan ke perusahaan-perusahaan sehingga iya gue mau ESG, tapi kan gue nggak punya data. Gue mau ESG betul dan obrolan ini gue fine, gue support banget nih, gue jadi melek nih. Cuma artinya kan ketika kita pengen mengukur tentang environment, air, udara dan seterusnya itu kan kita harus berjalan berdasarkan data. True. Nah, ini kan kayak gitu-gitu kan, nggak bisa kita minta dong label ESG, udah ntar datanya nyusul deh belakangan deh, yang penting lu labelin dulu aja deh, tenang, gue ikhtiar kok. Kan nggak bisa kayak begitu. Nggak tahu kita mau perang nih musuhnya sebelah mana, ya kan petaannya kemana, jangan-jangan kita salah kiblat dan seterusnya. Ada nggak datanya coba? Nah, mungkin ini yang tadi, Bang. Anda bisa bantu ke teman-teman semua, gimana cara menggunakan jasa Anda dan seterusnya gitu. Jadi kalau pendekatan kami adalah kami doing early assessment biasanya, Bang. Kita kasih kajian dulu tentang bagaimana kondisi perusahaan saat ini gitu, tentang isu ESG-nya. Dan kami itu sangat yakin bahwa sebenarnya sebagian dari inisiatif ESG itu dari perusahaan masing-masing, Bang. Apa? Karena berangkat dari ISO-nya mereka? Bisa jadi karena itu ya. Tapi mereka baru kenal terminologi baru dengan ESG kan. Jadi mereka nggak sadar dulu udah melakukan itu. Nah, fungsi kami di situ early assessment yang pertama. Kemudian yang kedua, kami membantu mereka mencari benchmarking. Nice. Nah, jadi ya insight yang tadi, Bang ya. Jadi kalau kita jadi manusia udah ada role modelnya Rasulullah Muhammad SAW ya. Nah, kalau kita mau bisnis yang bagus, kita juga harus cari dong peers kita yang di industri yang sama, yang kira-kira inisiatifnya sudah lebih bagus dari kita. Kita belajar dari situ. Dan hal yang menarik, perusahaan besar di Indonesia nih, ya ketika kita bandingin dengan peersnya di luar negeri yang top companies juga, dari misal let's say ada 15 poin ESG yang jadi 17 SDG poin ya, yang jadi fokus ya. Perusahaan-perusahaan top di dunia itu mungkin address-nya cuma 8 yang utama, yang dekat dengan resiko mereka gitu ya. Perusahaan di Indonesia ini address-nya berapa, Bang? 15, Bang. Oh ya? Dari 17, 15 di address semua, Bang. Kalau kita ngomongin pertama itu juga cost kan. Iya. Kan kita harus efisien juga bagaimana addressing. Jadi pendekatan kami adalah kita bantu perusahaan untuk mengenal tentang resiko yang melekat pada mereka terkait ESG dulu. Jadi nggak ikut-ikutan aja, Bang, ini, ikut sana gitu kan. Jadi mereka punya standpoint. Oh iya, ini problem yang sesuai dengan corporate culture kami. Jadi kami address ini. Ini problem yang memang jadi problem Indonesia gitu. Jadi kami hadir di sini untuk mensupport juga
Indonesia dalam mencapai keberlanjutan. Wah, keren. Program 2030 jangan mau kalah sama Saudi. Saudi udah ngerancang dari sekarang tuh. Iya bang. Iya kan. Muhammad bin Salman udah woro-woro kan. Betul. WhatsApp saya tuh Salman. Salman yang di Yang mana? Ada Salman Subarkah, CEO-nya si Paragon Wardah sih. Ya kan saya kan belum selesai ngomong. Betul. Saya juga kenal beliau kan. Agak deg-degan juga. Ya. Coba kita lihat dong. Mau dong kira-kira udah berapa data yang mungkin kita ngomong data dulu ya, yang diambil sama teman-teman yang mungkin dipergunakan. Katanya dengar-dengar mahasiswa aja berapa data tuh? Iya, jadi tadi kita ngomongin banyaknya industri bang ya, yang gimana kita. Jadi kalau dua hal yang kita lakukan itu adalah research dan impact. Oke. Ya kita doing riset agar kita belajar terus juga. Kita banyak koneksi, banyak masukan. Jadi prinsipnya di dunia akademis itu kan kita open minded bang ya. Jadi nah itu yang terus kita iterasi terus pengetahuan itu biar kita belajar terus. Terus yang kedua ngedeliver impact. Impact ini ada dua. Pertama industri itu ada top company sama SME, UMKM. Ya. Terus yang kedua adalah peneliti, mahasiswa dan peneliti. Nah khusus untuk mahasiswa kita menyediakan satu platform namanya ESG Dataset. Itu untuk membantu mereka mendownload data dengan mudah gitu ya. Tahu isu-isu tentang penelitian ESG dengan mudah, kemudian datanya available di situ. Kita udah mensupport sekitar 1.200 mahasiswa bang. Wow, sampai seriously? detik ini untuk nyelesain inskripsi mereka. Gitu. Oh, Masya Allah. Ya, tapi kita nggak bantu mereka dalam hal udah kita kerjain semuanya jadi nggak kayak jadi gitu. joki bukan loh bang. Oh, saya Bukan pikir Anda loh, Bang. joki juga bukan ya? Harus hati-hati nih bang. Jadi selain jadi dosen sampingan kalau nggak itu. gitu. Kita supply data aja bang. Nah, Kita kita supply supply kerja data. bang. Kita literasinya, kami ngadakan program-program gratis untuk kampus-kampus di luar Jawa bang, utamanya bang. Karena agak ini juga ya keprihatinan kami juga ya, gapnya kan tinggi gitu ya. Nah karena itu kita support mereka untuk literasinya, kita kasih pelatihan gratis untuk para dosen terkait penelitian gitu. Dan mantap. Juga untuk teman-teman mahasiswa tiap hari Rabu atau Kamis kita ada live bareng, itu jadi presentasi ide penelitian yang baru. Nah itu semua bebas untuk ikut, dari kita live YouTube, jadi mereka bebas dan itu gratis gitu. Nah, ada 200-an, kalau 1.200 mahasiswa tadi, itu terdiri dari 200 kampus berbeda di Indonesia. Nah, itu kalau kita ngomongin impact report-nya kami gitu ya, salah satunya tadi kami pengen adik-adik mahasiswa itu punya hak yang sama untuk melakukan riset dengan biaya yang affordable gitu, Bang. Berapa tapi biasanya? Kualitasnya gokil. Iya, biasanya ngambil data itu kan mahal loh. Betul, Anda mau ngasih miliaran, ratusan juta ke mahasiswa-mahasiswa. Iya, jadi karena segitu, bener. Betul. Ngambil data lo harus subscribe dulu, betul. gitu. Jadi kalau data biasanya itu range-nya 400 juta sampai 1 miliar ya Bang. Kan langganannya per tahun. Iya. Kalau kami bisnis modelnya kita ubah. Ini kita bisnis modelnya jadi pay as you go Bang. Jadi ketengan Bang. Mahasiswa bisa ambil data yang dia mau dan bayar itu aja. Ada yang nyelesain skripsi dengan modal 200.000 Bang. 200.000 nggak perlu bayar 400 juta. Nggak. Gue ngulang lagi di UNER nih. Kuliah gue. 200.000. Dan kalau ngolek data kan biasanya lama Pak Iman ya. 3 bulan skripsi, belum lagi habis datanya dikolek, datang ke dosen, coret-coret, revisi gitu kan. Iya, betul itu. Nah, kita lewat teknologi yang kita bangun ini, kolek data itu yang harusnya 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan bisa dalam waktu cuman beberapa jam Bang. Oh nice. Jadi kalau misalnya habis sidang proposal hari ini gitu ya, disetujui, langsung download hari itu, ngerjain bab 4 pembahasan kan cepet ya Bang ya? Iya. Nah, minggu depan wisuda mungkin bisa. Masa iya? Ya kalau wisudanya enggak Bang, paling enggak kan pengujiannya. Udah selesai lah. Iya, kita bisa saving time, fokus pada pembelajaran logika berpikirnya mahasiswa kan Bang. Nggak sibuk kolek data. Satu hal lagi Bang yang izin saya tambahkan, bahwa yang kami lakukan ini non profit karena kami di bawah universitas ya Bang ya. Jadi yang kami lakukan ini, apa yang ada itu untuk membiayai adik-adik mahasiswa untuk kuliah. Wah, ini Anda 2024 jadinya the next Menteri Pendidikan. Wah, waduh. Di ini negara kasih solusi gitu. Tergantung mau ngikut yang mana. Mereka udah pasti dudukin di sini kok. Kayaknya bisa tuh bikin segmen kasih beasiswa gitu ya. Wah, gimana kasih ya? Keren. Iya. Itu yang kita bangun Bang. Karena ada teman yang ngasih insight ke saya gitu, Man. Kalau kita compete dengan negara-negara maju, kita nawarin duit, kita kalah jelas gitu kan. Tapi kita bangun keunikan kita. Ada satu kisah profesor dari satu negara besar pindah ke benua yang lain, ke
negara yang kecil, gajinya turun itu hanya karena mereka punya dataset yang unik gitu. Nah itu yang inspirasi kami Bang, ngedeliver value juga. Dan itu ada yang kuliah di kami kita kasih beasiswa gitu. Mohon maaf itu anaknya tukang bangunan gitu anak. Ada yang juga ngomong, saya seneng Pak dapat beasiswa, saya nggak jadi jual sapi gitu. Nah itu hal-hal yang apa ya, yang bikin kami seneng gitu Bang ngelakuin hal ini. Jadi dan harapannya kalau kita negara orang-orang kita banyak cari beasiswa ke luar negeri ya Bang ya. Sedikit memberikan beasiswa dari orang di luar negeri. Nah, kami itu punya mimpi bahwa kami banyak memberikan beasiswa untuk negara-negara berkembang yang lain Bang, untuk belajar di kampus dengan hasil dari aktivitas kami. Masya Allah, semoga Allah mudahkan nih. Amin. Amin banget ya. Boleh dong kita lihat dong coba nih ya. Semuanya ini masuk di websitenya ESGI ya? Iya, esgi.ai. ESGintelligence.ai. Siap. Disingkatnya esg.ai. Oke. Biar keren itu AI. Ya, lagi naik juga sekarang ya. Oke. Nah ini gimana cara ngesetnya masuknya? Teman-teman tinggal nge-select apa nih di sini nih untuk milih datanya? Iya, jadi tergantung mau 1.000 rupiah per data, tapi data yang mana tuh ya? Misalnya ada financial. Iya, itu kan ada tahunnya ya Bang ya. Tahun berapa yang mau diambil itu mahasiswa bisa pilih gitu ya. Terus data industrinya gitu ya. SIC itu klasifikasi industri gitu ya. Oke. Nah, all sector itu semuanya sektornya. Nah, terus sebelah kanan ada agriculture, textile, apparel, food. Nah, semua itu ada datanya. Ini kita baru ngomong level industri. Terus sebelah kanan itu ada data terkait lingkungan, sosial, tata kelola atau keuangan. Nah, data yang mana? Itu kan udah banyak tuh. Nah, sebelah kiri ini variabelnya. Variabel yang mereka ini kan mereka bisa download ya. Emang di sini nggak bisa ditemuin di ChatGPT? Oh, enggak Bang. Kan ChatGPT lebih ke knowledge base ya. Kalau kita kan data provider, beda kan Bang? Oh beda ya. Iya. Enggak, saya pikir di situ juga kita ketemu. Kita temennya ChatGPT Bang. Iya. Tapi kalian juga ini AI juga ternyata ya. Tapi ada selipan-selipan artificial intelligence juga ya. Ke depan kita ke sana, pengen pakai machine learning untuk mengumpulkan data yang ada di Indonesia untuk kita provide. Ini 1.000 rupiah per data tuh murah banget kan Bang? Kok bisa segini sih Anda jualan dengan kayak begini? Ya, visinya Pak Iman ini demokratisasi data. Jadi semua itu harus bisa akses data biar penelitian berkualitas itu jadi gampang, Bang. Pak dosen Iman harus main sama saya. Siap. Gimana caranya biar tetap cuan juga aman, Pak? Kolaborasi. Jangan dikasih murah-murah kayak begini banget. Ini mahal. Wah, ini hasutan. Jangan terganggu hasut. Anda jual 10 juta masih oke loh. Oke, ini Bang. 5 juta oke lah, cincai lah untuk anak-anak kampus. Dia bisa minta sama orang tuanya. Tapi untuk kemajuan ke depannya, dia bisa lulus jadi begini, begitu, cepat skripsinya. Kan orang tua juga kasihan keluarin duit mulu uang jajan. Betul. Kami tuh pingin data-data kami juga dikonsumsi anak-anak di luar Jawa, Bang. Masya Allah. Itu Bang. Jadi mereka dan salah satu yang banyak dari Palangkaraya itu banyak sekali. Kita bisa kasih map hampir di semua pulau kita punya adik-adik mahasiswa yang ini Bang. 200 kampus itu udah mulai Sabang sampai Merauke Bang. Oh ya. Jadi startupnya UNER ini sudah dikonsumsi oleh 200 kampus di seluruh Indonesia dari ujung sampai ujung. Masya Allah. Masya Allah ya. Bismillah. Dan murah. Belum lagi nanti ada korporasi-korporasi yang memang membutuhkan data ini juga bisa ya. Jadi nggak anak-anak kampus doang ya. Ini ceritanya adalah bahwa sebenarnya kita tahu yang di pocket yang dompetnya dalam sama dompetnya nggak dalam tuh siapa. Kan mahasiswa kan nggak dalam. Ya dompetnya. Makanya ini ya. Nah ini, karena itu yang impact tadi yang kita ke company dan lain-lain itu memang itu untuk mensubsidi adik-adik mahasiswa tadi itu Bang. Oh, gitu. Tetap jadi pitching ke kampus-kampus kayak misalnya ke kementerian dan seterusnya, misalnya kantor apa segala macam gitu ya. Itu di luar ini ya. Di luar ini. Di luar ini ya. Karena di luar ini. Biasanya perusahaan atau pemerintah itu memang kalau cuma dikasih data mentah ini, itu ngolahnya masih panjang kan, Bang? Iya. Mereka kan lebih senang dapat ya udah wisdomnya aja gimana, langsung. Insight-nya aja gimana. Nah, itu kita sekalian ngolahin dari data mentah itu. Kita olahin dengan tim research dan tim consulting kami. Mereka udah dapat matengan Bang. Enak kayak yang tadi Ane contohin. Mereka langsung kebuka wawasan. Oh kita bisa begitu ya. Mantap. Iya Pak gitu. Kita juga invest adik-adik Bang. Ada yang kita kirim ke UC Berkeley untuk ambil executive education. Oh ya. Ada yang kita kirim ke Cambridge untuk ambil circular economy gitu ya. Ya untuk tadi memperkaya insight yang ada di kita. Jadi
memang usaha dari inisiatif Unita Erlangga itu untuk apa ya? Ini untuk selain untuk jadi positioning kita di Indonesia bahwa UNER sangat fokus terhadap ESG gitu ya. Tapi juga kita mengembalikan value-nya atau benefit-nya ke adik-adik mahasiswa kan kita dunia pendidikan. Bagus tuh pengiriman ke Berkeley dan seterusnya gitu ya. Tolong jangan kirim saya ke Suriah ya. Ya maksudnya mau ngapain? Kan ini kan mereka kan punya aktivitasnya. Saya juga bingung, belum tahu belajar di mana. Saya catat. Ya. Jadi teman-teman langsung aja cek aja di esg.ai ya, atau mungkin di sosial medianya kalau terkait jasa dan seterusnya buat korporasi ya, bisa dicek juga. Jadi anak-anak kampus, anak-anak ya mungkin company dan seterusnya bisa cek juga di sini ya, di Sustainable Finance Lab. Ya. Oh ini ya. esg.ai itu ntar ada banyak layanannya. Mungkin buat teman-teman audiens yang tertarik bisa kita bikinin form Bang. Boleh. Bisa kita kasih bagi hasil. Serius? Caranya gimana? Ada Google Form ya? Ada linknya? Ntar bisa kita bikinin, kan tinggal ditempel aja di bawah ntar ya Bang. Boleh. Nanti coba cek aja di deskripsi di bawah ya, teman-teman ya. Nanti buat teman-teman yang minat terkait data ya, pengen juga majuin perusahaannya untuk lebih panjang lagi karena memang menerapkan ESG dan seterusnya, cek aja di deskripsi. Nanti informasi lebih lanjutnya nanti akan disambungkan dengan tim-tim yang ada di sana ya. Siap. Wih mantap nih, Pak dosen. Luar biasa. Saya tunggu. Allah yubarik fik. Saya tunggu gelar profesornya ya. Insyaallah Bang. Datang ya. Boleh. Tapi kok nggak botak belakangnya? Kan profesor bisa ada botaknya. Kayaknya baru ratusan jurnal internasional. Kalau udah ribuan mungkin baru. Itu kemurahan Allah semua lah Bang. Gitu Bang. Bismillah. Berapa tahun antum? Anak 38 Bang. 38 udah mau profesor. Beliau muda ini dong. Kalau tahun ini insya Allah udah turun profesornya. Beliau ini profesor termuda di UNER. Dan sekarang juga beliau jadi Direktur Global Engagement yang ngurusin duta besarnya UNER lah di dunia internasional, yang merupakan direktur termuda juga di UNER. Jadi Masya Allah. Makanya saya banyak belajar sama beliau Bang Dery. Umur nggak ada yang tahu ya Bang. Maksimalnya memanfaatkan waktu. Itu aja Insya Allah. Banyak belajar nih. Bu Risma bangga nih punya Pak dosen seperti ini dari UNER ya. Masih Bu Risma nggak sih? Enggak, udah nggak ya? Enggak, Pak Eri Cahyadi. Bu Risma ke Kementerian Surabaya kayaknya Bang ini. Bu Risma udah ke kementerian ya. Kementerian Sosial ya. Kalau yang ketua alumni kita yang Kenapa? Kalau mau yang di ikatan alumni kita, ketua alumni kebetulan Bu Gubernur ya. Jadi Bu Risma itu udah ke kementerian apa ya? Kementerian Sosial. Sekarang Kemensos itu. Kementerian apa? Sosial. Udah ISC belum sosialnya? Ini bisa dibantu ya Bang ya. Bisa kita kasih solusi Bang. Saya suka. Kan Kementerian Sosial. Iya kan. Apalagi Bu Risma juga Surabaya. Betul. Anda bantu ISC beliau dong. Siap Bang. Terima kasih Bang. Kita kasih solusi.